Kami sangat kehilangan Mbah Langsir. Walaupun dia hanya lokomotif langsir, tapi dia sangat berjasa di kehidupan kita. Tidak, Enim. Jangan lakukan itu. Tidak apa-apa, Tanjung. Hah? Tanjung, Enim, apakah kalian punya kisah yang ingin diceritakan? Jangan ceritakan, Enim. Tidak apa-apa, Tanjung. Ini saat yang tepat untuk menceritakannya. Hah? Karena ada satu kisah yang sampai sekarang masih sulit kami ceritakan. Mungkin dengan menceritakannya dengan kalian, kami bisa tenang. Karena malam itu, kami hampir tidak pernah kembali. Ayo teman, ceritakanlah. Kami sangat siap mendengarkan kalian. Baiklah, waktu itu kami masih menjadi lokomotif hijau yang menjaga jalur kayu pulp. Lihat itu, Enim, matahari belum tinggi, tapi kita sudah menarik rangkaian bahan baku kertas ini di tengah hutan. Benar, Tanjung. Dan sebelum malam, kita akan kembali lagi membawa sisanya. Kadang aku iri dengan kereta penumpang. Mereka dieluk-elukan penumpang. Tapi kita selalu di tengah hutan, tanpa ada yang melihat. Tapi tanpa kita, pabrik itu akan berhenti karena kita bekerja khusus untuk pabrik kertas itu. Meski tak ada yang memuji, aku bangga menjadi bagian dari jalur ini. Karena tak semua yang penting harus terlihat mewah. Setiap hari di persilangan, kami selalu bertemu dengan Mbah Langsir. Dia menunggu silang susul di jalur menuju kota. Betul. Bahkan itu adalah momen kami bertemu dengan kereta lain di lintasan itu. Enim, itu Mbah Langsir. Tanjung, berhenti sebentar. Aku ingin menyapa dia. Baik, Enim. Selamat siang, Mbah. Hai, si kembar hijau. Bagaimana kabar kalian? Kabar kami baik, Mbah. Bagaimana kabar Anda, Mbah? Kabar baik. Bagaimana keadaan operasional kalian? Apakah semua kebutuhan kalian terpenuhi? Walaupun kadang terlambat, bahan bakar dan spare part kami terpenuhi dengan baik, sehingga kami bisa berdinas dengan aman membawa rangkaian bahan baku kertas ini. Baiklah kalau begitu. Walaupun hanya kalian yang menggunakan lintasan ini, tetap waspada dan berhati-hati. Baik, Mbah. Kami akan selalu berhati-hati. Kami akan melanjutkan perjalanan, Mbah.
Terima kasih. Anak-anak, aku hanya bisa memantau kalian dari jauh. Jaga kondisi kalian. Seiring waktu berjalan, pekerjaan kami bertambah berat. Permintaan bahan baku semakin bertambah, dan jumlah gerbong yang kami tarik pun semakin banyak. Hingga kami tidak bisa beristirahat. Siang malam, kami terus berjalan. Enim, aku mulai lelah. Aku juga, Tanjung. Tapi selama rel ini masih ada, kita harus tetap berjalan. Kita harus kembali ke pabrik, Enim. Besok mesin kita akan dilakukan servis rutin agar tenaga kita tetap terjaga. Malam itu, ketika kami sampai di pabrik, kami akan istirahat. Karena keesokan harinya, kami akan melakukan servis mesin kami. Tapi, datang sesuatu yang membuat kami merasa tidak nyaman. Ayo, semua berbaris. Direktur yang baru akan segera datang. Beliau akan menginspeksi kita. Kenapa mereka semua berbaris? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, Tanjung. Hei, kenapa kalian baru datang? Sekarang, segera simpan rangkaian itu dan segera kemari. Hah? Ada apa? Sudah, jangan banyak tanya. Hah? Baiklah. Itu direktur yang baru. Ini toh armada kita.
Selamat malam, Pak. Jadi, inilah dua mesin tua yang menghabiskan biaya perusahaan. Hah? Hah? Enim, apa yang dia katakan? Aku tidak suka cara dia melihat kita. Malam itu terasa sangat canggung. Direktur baru itu membawa aura yang sangat tidak mengenakan. Kami telah berjuang membangun perusahaan ini hingga saat ini. Tapi cara direktur itu melihat, kami tidak berarti apa-apa. Keesokan harinya, kami berdinas setelah perbaikan di beberapa bagian mesin kami. Tapi ada hal yang aneh. Bahan bakar kami diisi sangat sedikit. Hanya cukup untuk 1 kali perjalanan. Kenapa hari ini kita diberikan bahan bakar sedikit? Apakah mungkin kita hanya satu balikan membawa bahan baku ini? Aku tidak tahu, Tanjung. Mungkin produksi untuk hari ini sedikit, jadi tidak perlu banyak membawa bahan baku. Kita bisa beristirahat lebih cepat. Aku merasa ada yang tidak beres. Tanjung, Enim, aku mendapatkan perintah dari direktur yang baru. Simpan rangkaian kalian di sini dan segera beristirahat di depo kalian. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa kami hanya membawa sedikit bahan baku hari ini? Aku tidak tahu, teman. Cepat menuju depo kalian daripada kalian kena marah direktur. Baiklah kalau begitu. Aku akan menuju depo. Terima kasih informasinya, teman. Aku kira kami bisa beristirahat dengan cepat dan nyaman. Akan tetapi, itulah hari pertama kami diperlakukan bukan sebagai kereta api, tapi sebagai barang. Hai teman, apa yang terjadi? Kenapa jadwal dinas kami berubah? Betul, teman. Dan kenapa kami diisi bahan bakar sangat sedikit? Sepertinya itu karena perusahaan sedang melakukan efisiensi. Karena direktur yang baru itu menilai bahwa perusahaan kita ini sangat boros. Bahkan
banyak teman kita yang diputus hubungan kerjanya secara sepihak. Apa? Aku turut prihatin, teman. Mudah-mudahan efisiensi ini tidak mempengaruhi kualitas perusahaan kita. Itu direktur yang baru datang. Hei, kalian! Tutup gerbang ini dan kunci semua. Baik, Pak. Hah? Ada apa, Pak? Kenapa kami dikurung di sini? Sekarang perusahaan bisa melakukan penghematan sangat besar karena besi tua pemakan biaya operasional telah dinonaktifkan. Hah? Apa? Hei kamu, sekarang kembali bekerja atau saya akan berhentikan kalian semua. Baik, Pak Direktur. Teman, maafkan aku. Aku tidak bisa membantu kalian. Tidak apa-apa, teman. Terima kasih atas semua bantuanmu. Sekarang segera kembali bekerja. Jaga dirimu. Baik, aku pergi. Jaga diri kalian. Hari itu, untuk pertama kalinya, kami merasa bukan lagi bagian dari perusahaan. Kadang pengabdian panjang tidak selalu dibalas dengan penghargaan. Sebagian hanya berakhir dengan dilupakan. Denim, bangun. Sudah malam. Di sini sangat sunyi sekali. Gerbangnya masih tertutup. Mereka memang sengaja membiarkan kita di sini. Sampai kapan kita akan berada di sini? Lalu, jika kalian tidak membawa bahan baku, bagaimana perusahaan itu mendapatkan bahan baku? Beberapa hari kemudian, kami baru menyadari kalau kami tergantikan. Gawat,
Apakah ini benar jalan keluarnya? Aku tidak yakin, Bagong. Sepertinya ini jalan keluarnya. Apa aku bilang? Setelah bongkar muat, kita ikuti teman-teman yang lain. Pabrik ini sangat luas. Sudah, Bagong. Percayakan padaku. Kita pasti akan menemukan jalan keluarnya. Hah? Itu ada kereta api. Lebih baik kita bertanya kepada mereka. Selamat siang, teman. Kami berdua habis membawa bahan baku ke pabrik ini, tapi kami nyasar karena pabrik ini sangat besar. Bisakah kalian memberitahu di mana jalan keluarnya? Hah? Hah? Perusahaan mengganti pengangkut bahan baku menggunakan truk ini. Hah? Apakah ada yang salah, teman? Tidak ada yang salah, teman. Kalian tinggal lurus saja. Lalu belok kanan. Di sana jalan keluarnya. Baiklah kalau begitu. Bagong, apa aku bilang? Betul kan ini jalan keluarnya? Percaya padaku, teman. Baik, teman. Terima kasih. Ternyata setelah bertahun-tahun hanya uang yang mereka lihat. Kita sudah menarik ribuan ton bahan baku kertas siang malam tanpa mengeluh. Tenang, Tanjung. Bagaimana aku bisa tenang? Kita di penjara seperti besi rongsokan. Apa yang akan Anda lakukan dengan kami? Kalian berdua terlalu mahal untuk terus hidup. Kami bukan barang. Aku ingin menjual bagian per bagian dari besi-besi kalian. Tapi kalian terlalu murah jika dijual begitu saja. Wah. Hah? Hah? Setelah semua yang kami lakukan untuk kemajuan perusahaan ini, Anda memperlakukan kami seperti ini. Seperti barang yang dinilai dengan uang. Kalian harus tahu, di tempat ini, jasa tidak tercatat di laporan, tapi biaya selalu tercatat. Semua mesin, semua besi, bahkan semua udara adalah milik perusahaan. Nasib kalian sekarang ada di tanganku. hah? Tunggu, Pak. Kita belum selesai. Jangan pergi. Sudah, Tanjung. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Hari demi hari, tidak ada lagi dinas membawa bahan baku. Kami hanya menunggu karat datang. Yang paling menyakitkan,
bukan berhenti berdinas, tapi merasa sudah dilupakan. Tanjung, Enim, kemana anak-anak itu? Sudah lama mereka tidak terlihat berdinas. Apakah mungkin ada kerusakan? Bagong, aku merasa kasihan melihat dua lokomotif hijau itu terparkir lama di sana. Betul, Gaban, aku merasa bersalah karena aku mendapatkan informasi kalau dua lokomotif itu adalah pembawa bahan baku sebelum kita. Tapi bagaimana lagi? Kita hanya diberi tugas oleh kantor. Hah? Teman, di mana kalian melihat dua lokomotif hijau itu? Hah? Mereka terparkir di belakang pabrik kertas. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Hah? Pak, rangkaianmu tertinggal. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Tanjung dan Enim? Aku harus segera menuju pabrik itu. Pasti hal buruk terjadi kepada mereka berdua. Hari demi hari, kami menunggu keajaiban datang. Walaupun kadang kami patah semangat juga. Tapi kami yakin, Bah Langsir, satu-satunya lokomotif yang pernah kami temui, tidak akan tinggal diam. Itu pabriknya. Hei, mau kemana kamu? Ini adalah tempat terbatas. Dan lintasan ini adalah lintasan milik perusahaan. Nak, maafkan aku. Aku hanya sebuah kereta tua yang tersesat. Apakah di dalam ada meja putar? Hari sudah mulai malam. Mataku sudah rabun. Aku harus berputar di meja putar itu untuk kembali ke kota. Tidak bisa. Ini adalah properti perusahaan. Aku akan dimarahi jika ada lokomotif tidak berizin memasuki wilayah ini. Anak muda, apakah kamu tega melihat lokomotif tua dan rabun ini berjalan mundur tengah malam? Aku akan lebih tersesat. Mungkin aku bisa kecelakaan. Aku mohon. Aku hanya menggunakan meja putar itu sebentar. Tidak akan ada yang melihat. Tapi ayolah, Nak.
kali ini saja. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kasihanilah lokomotif tua ini. Baiklah, Anda hanya boleh menggunakan jalur luar saja. Di ujung lintasan akan ada wesel menuju meja putar. Jangan lurus, karena kalau Anda lurus, Anda akan masuk hutan dan jembatan yang sudah rusak. Terima kasih, Nak. Aku tak akan melupakan kebaikanmu. Mungkin ini akhir kita. Tanjung, jangan bicara begitu. Lihatlah sekelilingmu. Kita terkurung di sini. Tidak ada dinas. Kita hanya sebagai barang yang tidak diperlukan lagi. Aku yakin, Tanjung, pasti ada harapan. Kita harus terus bertahan dan berharap, karena sebuah harapan yang mampu menguatkan kita. Tanjung, Enim, di mana mereka? Itu pasti mereka. Hah? Di sini kalian rupanya. Mbah Langsir. Bah, tidak mungkin. Kalian berisik sekali. Aku bisa mendengar obrolan kalian dari jauh. Mbah, kami dikurung. Bukan dikurung, tapi kalian sedang dicoba agar menjadi lebih baik. Mereka bilang kami sangat boros karena mesin kami tua. Percayalah, semua mesin akan tua, hanya tinggal menunggu waktu. Tapi mereka memperlakukan kami seperti tidak pernah berguna. Kadang, yang paling cepat melupakan jasa adalah mereka yang paling banyak menerima manfaat. Mbah, keluarkan kami dari sini. Itu tidak mungkin. Kalian dioperasikan oleh perusahaan ini. Harus ada obrolan antara pihak perusahaan dengan pemimpin kita. Hah? Kenapa dia pergi? Kalian berdua memang terdaftar sebagai aset dari perusahaan tersebut. Tapi aku yakin Mbah Langsir pun tahu apa yang harus dia lakukan. Tidak bisa begitu saja membawa kalian pergi dari sana. Betul, Badar. Itulah saat-saat kami sangat bahagia bertemu dengan lokomotif lain, terutama Mbah Langsir. Walaupun kami tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Lalu tidak lama, Mbah Langsir pun kembali dengan sebuah rencana. Ada satu jalur lama di belakang gudang kayu. Tapi Mbah, rel itu sudah lama mati. Rel tua sering dianggap mati, padahal hanya menunggu ada yang berani melewatinya. Mbah, apakah Anda datang untuk membawa kami keluar? Besok malam, persiapkan diri kalian. Kita keluar dari sini.
Baik, Mbah. Jadi, kamu ikut campur juga, langsir tua. Di mana dia? Kenapa dia belum sampai juga? Ini adalah percabangan menuju garasinya. Itu dia. Hei teman, Hah? Iya, Pak. Ada apa, Pak? teman, kalau tidak salah, kamu adalah teknisi yang bertanggung jawab untuk operasional dua lokomotif hijau, Tanjung dan Enim. Betul, Pak. Mereka berdua adalah temanku. Tapi sayang, mereka sekarang tidak bisa lanjut berdinas lagi. Aku ingin meminta bantuanmu. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Mobil itu kaget ketika Mbah Langsir merencanakan pelarian kami karena sangat sulit untuk keluar dari wilayah perusahaan tersebut karena penjagaan yang sangat ketat. Ditambah lagi, pekerjaan mobil itu terancam hilang. Hah? Aku tidak bisa melakukannya, Pak. Kalau ketahuan, aku bisa kehilangan pekerjaan. Aku tidak bisa membantu Anda, Pak. Teman, hanya kamu yang bisa melakukannya. Apakah kamu tega melihat teman-temanmu dinonaktifkan seperti itu, menunggu ajalnya datang? Aku tidak yakin, Pak. Aku kasihan kepada mereka berdua. Tapi aku pun tidak ingin kehilangan pekerjaanku. Aku mohon teman, bantulah aku dan mereka. Maafkan aku, Pak. Malam itu, kami berdua merasakan sebuah harapan setelah lama hilang. Bagaimanapun caranya, aku harus menyelamatkan Tanjung dan Enim. Aku akan menerobos gerbang itu dan membawa mereka berdua keluar dari tempat itu. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang?
Aku takut akan kehilangan pekerjaanku. Baiklah, lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan dua sahabat. Aku akan melakukannya. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan jalan keluar. Akses jalan keluar melalui pintu utama. Berhenti. Ini bukan pintu keluar, aku bilang. Hah? Maaf, Pak. Aku tidak akan keluar. Lalu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku diperintahkan Pak Direktur untuk memanggilmu. Sepertinya beliau menghubungimu, tapi saluran komunikasinya bermasalah. Apa? Sepertinya jalur komunikasiku baik-baik saja, teman. Aku akan mencoba menghubungi Pak Direktur. Hah? Kalau dia sampai menghubungi Direktur, aku akan habis. Teman, jangan menghubungi lewat radio. Lebih baik kamu segera menuju Pak Direktur segera. Sepertinya dia sedang marah. Sekarang, pergilah. Aku akan menggantikanmu menjaga gerbang ini. Hah? Sedang marah? Baiklah kalau begitu. Aku segera menuju ruangannya. Tolong jaga sebentar gerbang ini. Baik, teman. Serahkan padaku. Area gerbang telah berhasil dibuka. Sekali lagi, area gerbang telah berhasil dibuka. Anda bisa memulai misi penyelamatan sekarang. Katana, terima kasih. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Enim, menurutmu Mbah Langsir akan benar-benar datang? Kalau beliau sudah berjanji, beliau pasti datang. Sekarang aku harus membuka gerbang mereka sebelum ada yang melihatnya. Sepertinya ada yang datang. Katana, apa yang kamu lakukan di sini? Teman-teman, persiapkan diri kalian. Ini kesempatan kalian untuk pergi dari sini.
Kenapa Pak Direktur memanggilku? Mungkin aku akan dinaikkan jabatannya. Tapi kenapa dia marah-marah? Aku harus cepat menghadap beliau. Hah? Tapi bahan bakar kami sangat sedikit. Kami tidak bisa pergi jauh dengan jumlah bahan bakar ini. Jangan gunakan bahan bakar itu sekarang. Nanti kalian akan membutuhkannya. Bagaimana cara kami pergi dari sini? Tenang saja. Ada yang akan mendorongmu. Hah? Bagaimana caranya kamu mendorong kami? Bukan aku yang akan mendorong kalian, tapi dia. Hah? Mbah Langsir? Hah? Mbah, kamu benar-benar datang. Katana, terima kasih atas bantuanmu. Aku yakin kamu pasti akan datang. Bukan masalah, Pak. Selamat malam, Pak Direktur. Apa yang kamu lakukan di sini? Mohon maaf, Pak. Tadi ada yang datang kepadaku. Kalau Anda memanggil saya, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak memanggilmu. Apa? Lalu siapa tadi yang datang kepada saya, Pak? Hah? Langsir tua.